gila? Iya, kamu bukan pasrah sih ya, bukan pasrah. Cuman kan pada saat itu memang sudah sampai di poin yang ya ini gitu loh, bahwa menerima ada pokoknya udah nyerah, menerima dan pasrah. Iya. Kayaknya di Alkitab kayaknya semua diajarin. Dan pada saat itu ada juga Bu yang bilang gini, Don, kan lu hidup, makanya lu bilang kanker itu berkat karena lu hidup. Sekarang lu bisa bilang itu berkat, lu sembuh. Kalau seandainya lu mati, bagaimana? Oh, pada saat itu saya pengen banget mati karena begitu tersiksanya, saya pengen mati. Justru itu berkat juga. Jadi buat saya mati atau hidup itu berkat. Ya, dua-duanya pokoknya terserah Tuhan. Kayak saya, Tuhan, saya masih pengen hidup. Tolong dong bantu saya supaya nanti saya mikir, Tuhan udah deh saya istirahat aja dah. Ya kan? Nah, sama berarti menghadapi kematian dengan sakit. Kita bisa bayangkan benda yang begitu. Kita harus makan, tapi makan dengan penderitaan dan air mata, bukan karena sedih, tapi karena sakit, keluar air mata. Ya, nah, saya lihat sendiri waktu itu, jadi ya kan karena 3 hari 2 malam ya. Dan ini luar biasa. Nah, kemudian dokter Singapura bilang begitu. Terus akhirnya gimana? Dokter cuma bilang ya, this is jiwa doa keluar. Katanya mujizat, kamu adalah yang salah satu yang beruntung. Salah satu yang beruntung. Terus dokter bilang per 6 bulan sekali kamu harus tetap kontrol. Saya tidak mau bilang bahwa kamu kankernya sudah ada. Itu 9 tahun yang lalu ya? 2013. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lebih lah ya. Saya masih ingat itu tanggal 7 November 2014 dokter. Ibu. Itu nasofaring mulut. Periksa darah, PET scan, MRI, lengkap waktu itu. Kurang lebih pada saat itu saya habis 50 jutaan pada saat itu untuk pemeriksaan 10 tahun yang lalu. 50 juta lalu. Dan dokter masih bilang lagi masih ada. Iya, nah dia nggak percaya. Dia bilang tetap 6 bulan sekali kamu harus kontrol karena saya belum bisa menyatakan kamu bersih karena ini baru terlalu early. Apakah 6 bulan kemudian saya datang? Oh tidak, karena itu 50 juta. Gila. Saya datang, tidak mungkin. 50 juta sekali pemeriksaan. Oh Tuhan, mendingan saya shopping saya. Benar gak sih? Benar. Ya, dan sejak itu kapan lagi periksa? 2016. 2016. Berarti 3 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian periksanya di mana? Sama di Singapura juga. Dia dokter itu juga. Di dokter itu juga. Terus dia bilang apa? Dia bilang, kamu ngapain lagi di sini? Mau ngancurin duit dong. 50 juta lebih lah, hampir 60 lah, karena udah 2 tahun berusaha. Harga dokternya juga udah lebih mahal kan. Ya udah, yang nggak ada kankernya lagi. Ya sudah sampai saat ini saya nggak pernah melakukan pemeriksaan apa-apa. Jadi nggak pernah melakukan dan juga nggak mikir-mikir masih ada nggak ya? Ibu tahu nggak tipsnya? Ada yang nanya sama saya, kenapa kamu segitu yakinnya bahwa kanker itu nggak akan kembali? Saya dulu jalannya lewat sana sehingga saya kanker. 1 tambah 1 itu kanker. Sekarang saya 2 tambah 2, kan nggak mungkin 2, kan pasti 4. Jadi saya nggak merasakan. Udah rubah jalannya, nggak jalan yang sama. Udah rubah, gitu. Kalau pola hidup dulu seperti itu, ibu ini sudah tidak mau jalan seperti itu. Dia jalan lain, dia yakin. Jadi jangan, aduh gimana ya bu, apa periksa gini? Gak usah, kita kadang-kadang terlalu parno. Iya. Nikmati aja. Orang tanya, bu, ibu itu ceknya kapan terakhir? Terus apa yang ini? Aduh, saya udah survive 25 tahun, kurang apa lagi? Iya kan? Mau parno-parno.
Ya, jadi ini ibu ini luar biasa ya semangatnya dan juga asalnya tetap berobat dan juga pada waktu itu hampir nggak percaya kalau kankernya sudah tidak ada ya. Katanya dia nggak begitu nangis pada waktu didiagnosa, tapi pada waktu dinyatakan sembuh malah dia menangis. Karena waktu saya diponis, saya jujur, saya nggak ngerti kanker apa, saya jadi santai. Apa sih kanker? Orang banyak juga kan. Saya udah banyak pembantunya santai aja. Karena memang pada saat itu di situ yang antri itu lebih dari 30 orang. Jadi banyak temennya tuh baik-baik aja. Saya santai aja. Tapi begitu tahu, wih ternyata serem ya. Baru saya sedih. Jadi kayaknya baiknya nggak usah terlalu banyak tahu, ikutin aja makan sehat, tahu-tahunya kita sehat semua. Benar ya Bu? Makanya ada yang sakit jajan informasi A, B, C, D, putar lagi A, B, C, D. Saya bilang, aduh, ya kan jadi pikirannya ke masalah, bukan pikiran ke solusi. Benar, pikirannya jangan di masalah, pikirannya adalah bagaimana menjalani kehidupan yang baru dengan hati yang ikhlas. Ya, nah terus kemudian ini kan udah 10 tahun kemudian, 10 tahun lewat ya, ini kan sudah tahun 2004 ya, 10 tahun berapa bulan ya. Nah ibu ini karena itu berkat, bukan berkat lah ya, karena melalui banyak radiasi dan sebagainya, gerahamnya hancur. Jadi memang udah diprediksi giginya akan tanggal one day. Tapi kan ibu ini tidak mau ngomong kan. Jadi bagaimana kabarnya ini ya cukup gimana ya, akhirnya dikenalkan seorang dokter yang lumayan. Jadi gerahamnya itu udah tidak ada sama sekali, bukan udah nggak ada gigi dari sini ke sini. Terus kemudian mau pasang gigi palsu juga tidak ada, tidak bisa karena gerahamnya kan udah tulangnya udah rusak, businya udah nggak ada, jadi tulangnya udah rusak. Nah jadi kemarin ini disuntik operasi hari Rabu kemarin. Ya. Baik-baik aja kan. Jadi Ya. Gigi depannya ini itu mau tanggal semua. Ternyata saya juga baru tahu gusi itu ada tulangnya. Di dalam gusi itu ada tulang untuk memegang akar gigi. Nah kalau tidak ada tulangnya, sebagus apapun gigi itu pasti akan copot. Nah itu udah mulai kepepotan nih, ada 3. Terus saya cuma mikir gini, aduh masa di usia saya seperti ini saya ompong ya gitu. Ada dokter, kebetulan dokter saya, dokter biasa saya bilang, ya udahlah Don, saya punya pasien juga ompong baik-baik aja. Umurnya berapa dok? Umurnya yang bilang, ya saya masih 48 loh dok. Saya punya suami, itu suami bangun tidur ngeliat nenek-nenek gitu kan, gitu. Ya kan enggak dok, gimana? Ya udah, saya nggak ahli di bidangnya. Kebetulan saya direferensi ke ahli di bidangnya, ketemu dokter gusi. Jadi kemungkinan saya bisa dibikinin gigi palsu dengan catatan gigi yang ada sekarang itu harus kuat dulu karena rapuh tulangnya dan sebagian juga tulangnya nggak ada, akhirnya gusinya dibelek, dimasukin serbuk tulang, dimasukin serbuk tulang, dijahit tulang si gusinya. Nah berharap 3 bulan ke depan tulangnya bertumbuh recovery. Dan saya sih yakin bertumbuh karena saya makan sehat. Nah ibu ini memang makan sehat. Dokternya pun heran ya. Saya kan minum obat nyeri itu cuma dikasih 3 kali. Sementara ini masih ada benangnya sih, masih ada jahitan masih. Berkat makan sehat, saya jadi banyak tahu tumbuh-tumbuhan apa yang untuk anti inflamasi, peradangan dan segala macam saya makani. Jadi saya nggak perlu minum obat kecuali antibiotik yang harus dihabisin. Nah, jadi ibu ini memang juga suka menanam. Dia ada satu bidang tanah belakang rumah, beli sebidang tanah 200 meter ya, beli buat nanam. Dan ini berapa tahun yang lalu, 2018 ke dokter gigi, beresin gigi ya. Iya, beresin. Saya tanya habis berapa duit, 200 juta.
hanya untuk beresin gigi. Inilah akibat dari semua. Tapi nggak usah nangis, nggak usah komplain, masih bisa hidup bersyukur. Dan ini masih bisa happy ketawa. Iya kan? Saya jual mobil, saya pikir saya nggak mungkin mobil nggak dibawa mati, tapi saya perlu gigi nih buat makan. Jadi ya udah, mana yang prioritas aja. Ya, jalanin aja. Kita memang harus terima resiko ya dari penyakit kita. Jadi nggak bisa sempurna, nggak bisa sempurna. Ya, jadi ya begitu aja. Sekarang sehat dan semenjak COVID saya belum pernah ketemu lagi. Iya, saya bilang datang dong. Karena saya mau tanya gigi, karena gigi saya pun ompong kan. Saya nggak berani ke dokter gigi. Saya takut karena gigi saya nggak bisa dipasang, karena nggak bisa rapuh. Dan juga karena dokter juga bilang, Bu, kenapa kok begini sih giginya? Kenapa dok? Giginya kok jadi berubah semua rahang ibu? Harusnya kan begini, jadi saya udah begini. Dia saya rata sama bawah. Emang kenapa dulu? Oh ya itu saya sakit, saya karena sakit. Jadi itu ketekot gigi. Saya udah pasang gigi palsu, tapi karena dia tidak bisa diiniin, mau nggak mau 2 tahun sekali saya ganti. Nah sekarang COVID tahun 2020, saya kagak berani kan karena buka mulut sampai sekarang. Makanya saya kalau kan ngomong giginya satu yang ompong, karena udah 3 tahun jadi melebar 1,5. Saya pikir wah gigi 1,5 pakai apa ya? Jadi kan saya juga bingung kan. Lagi pula kan geraham saya juga nggak benar. Wah semua nggak benar kan? Jadi saya bilang, cuma kasih saya dan nama dokternya, karena dia ahli di dalam itu. Nanti saya mau kesana ya, beresin. Segitu berimpactnya radiasi pengobatan apa? Ya, dapatnya nantinya bisa berapa? Sebulan? Ya kalau data sekarang ya sebulan. Karena sesibuk itu juga sih, kayak bukit ini masih. Ya, waduh. Dona, terima kasih. Mau pesan apa? Pesan? Pesannya, selamat datang Cipani. Terima kasih kesaksiannya Dona. Buat yang sedang ada kanker, saya percaya bahwa kanker itu benar-benar bukan merubah, cuman kita merubah gaya hidup, merubah banyak hal kalau kita memang berespon dengan baik. Saya bukan saya lahir Kristen, tapi saya cuma tahu ya namanya Tuhan. Semenjak saya kanker, saya kenal Tuhan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di sini, kanker itu yang luar biasa mengubah hidup kita dari A sampai Z, baik berpikir, baik berbicara, baik berkata, baik berbuat. Jadi kanker itu luar biasa. Berhadiahlah buat orang yang Ya, terima kasih. Kami lagi kena kanker, benar nggak? Justru berkat, terutama adalah berkat rohani yang ini Ibu Dona dapatkan. Ya, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih.